Sama sholat subuh yang dirahmati Allah. Kenapa kita subuh-subuh kok sudah bangun? Kita sebagai umat muslim, kita tahu kewajiban kita. Ada waktu yang harus dilaksanakan sebagai kewajiban sebagai orang muslim, yakni sholat fardu subuh. Sehingga kita harus segera bangun subuh. Kemudian selanjutnya demikian, apakah semua yang mengaku muslim terhentak untuk setiap mendengar adzan subuh atau bahkan sebelum adzan subuh sudah bangun untuk bergegas melaksanakan kewajibannya? Tidak semua demikian. Tergantung pada tingkat keimanan masing-masing. Ada juga yang sudah punya niatan, aku kok tak belajar, tak bangun subuh, tak sholat berjamaah. Tetapi ternyata pada saat sudah mendengar adzan malah selimutnya ditarik, tidak segera bangun. Kalau yang sudah terbiasa, sebelum adzan subuh, bahkan Mas Riko ketika jam 3 adzan itu mungkin sudah dalam kondisi wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud dilanjut subuh. Kalau yang sudah terbiasa, semua itu terasa ringan. Semua terasa ringan karena dilandasi iman dan takwa dan keikhlasan yang ada di dalam diri untuk melaksanakan ibadah. Kita tahu hanya orang yang ikhlas kepada Allah lah yang tidak bisa digoda oleh setan dan jin. Nah, yang belum memiliki keikhlasan, yang menganggap sholat ini sebagai beban, maka baginya biar enak-enak tunggu kok sadar sih kok sih. Kenapa terjadi demikian? Karena orang yang ketika tidur apalagi tidak disertai dengan doa, maka saat itulah ditengkuknya diikat oleh setan sebanyak 3 ikatan yang membuat orang itu malas untuk segera bangun karena setan senantiasa membisikkan, Pak Faisal, ojo tangis sih, malam masih jauh, selimutan naik, masih malam. Pak Faisal, ojo tangis sih, Pak Slamet, sik salah, sampean mari teko lunga, aduh, kesel selimutan naik, lha opo ndang tangi turu wae. Lah, ini setan senantiasa membisikkan kepada orang-orang yang hendak bangun subuh untuk segera melaksanakannya. Padahal kita tahu itu bisikan setan. Kenapa kita kok terbawa? Padahal sudah dijelaskan inna syaiton aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan disebutkan juga inna syaiton kana dhaifa. Sesungguhnya setan itu lemah. Kalau kita serang kita balik mencelat deh. Lopo kok gak aku mencelat setan itu. Lah, ini Rasulullah sudah mengajarkan dalilnya untuk supaya kita punya semangat di dalam memerangi setan yang telah mengikat kita sehingga kita bergegas dan kita mampu menjadi orang yang melaksanakan sholat subuh paginya menjadi segar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Setan membuat 3 ikatan di tengkuk atau leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan berkata, malam masih panjang, tidurlah. Jadi kita dinafsukan. Jika ia bangun, lalu berzikir pada Allah, lepaslah ikatan itu. Jadi ketika ada bisikan setan, kita bangun, kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah. Langsung ingat kepada Allah. Katakanlah begitu bangun, alhamdulillahirabbil alamin, Allah Engkau telah membangunkan aku. Itu lepas ikatan. Kemudian yang kedua, jika ia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Habis bangun, duduk, lewong tuwek bangun gak iso blatok-blatok. Bangun alon-alon, lungguh, pikirannya tenang, fokus, mudun, tempat tidur, kelunuk-kelunuk, nang jeding, didelok lunyu apa enggak, gocekan, wudu. Nek wong tuwek kesusu geblakno jeding dadi gawe.
bangun, ambil wudhu, lepas wis ikatan kedua. Setelah itu, kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir di pagi hari, dia akan bersemangat dan bergembira. Habis wudhu, sholat, sholat sunnah sebelum subuh, qobla subuh di rumah sholat. Kalau kita subuh, kalau mau tahajud kita sholat tahajud. Misalnya kita subuh masjid lah, sholat sunnah rakaat sebelum subuh, qobla subuh langsung. Habis itu berangkat ke masjid, kita langsung berjamaah di masjid. Akhirnya setelah di masjid, imam selesai, zikir selesai, tidak keburu pulang. Bukan kok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kepas. Saya kepingin berzikir, saya kepingin lungguh di pojok, lungguh di kono, jopo Al-Quran, melanjutkan. Karena semangat. Lah inilah rahasianya. Rahasianya kenapa kita sebagai umat muslim yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, mengikuti syariat Rasul, punya semangat walaupun dingin, apapun kita semangat untuk bangun, tidak lagi malas. Berbeda dengan yang punya kepentingan lain. Segera aku di alarm digetno jam 3:30 aku bangun, soalnya aku janjian karo kono. Jam 3:30 bangun, ate nunggu wong banyoni sawah. Nah, tapi ketika jam 3 bangun untuk segera ke masjid, enggak lah. Ini jadi keimananlah yang membedakan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Jadi untuk membuka ikatan itu ada 3. Yang pertama kita berzikir kepada Allah, kita lanjutkan berwudu, kita lanjutkan sholat. Kemudian kita tahu juga, kita faedah berzikir, kita ambilkan dari Ibnu Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebahagiaan, mencerahkan wajah dan hati, menguatkan badan dan melapangkan rezeki. Kemudian Rasulullah SAW melalui sabdanya, beliau mengajarkan zikir kalau kita ketika bangun dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Insyaallah semua ini sudah hafal. Lah inilah kita harus betul-betul tanamkan sehingga jangan sampai kita termakan oleh godaan setan dan kita jadikan setan betul-betul musuh, karena Allah memerintahkan kepada kita. Setan itu musuh bagi kita. Jadi innas syaitana lumum mubin, juga setan itu musuh yang nyata bagimu. Innas syaitana kana dhaifa, sesungguhnya setan itu lemah. Lah lek kene setan oleh Allah disebutkan lemah, jadi sih kalah karo godaan setan, berarti kita lebih lemah daripada setan. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Dengan begitu insya Allah semoga kita akan tergolong oleh orang-orang yang mendapatkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barikna ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku di waktu paginya. Jadi dengan kita bangun pagi, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita berzikir, dan insya Allah kita tergolongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang mendapatkan keberkahan di waktu pagi. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.